Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 25 November 2021, Pekan Biasa ke-34. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Saveria PRR dari komunitas PRR Lebau Larantuka, Flores, NTT, dengan tema Jangan Takut. Doa dan renungannya dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus-Mu tercurah dalam hidup kami. Roh-Mu selalu Engkau hembuskan ke dalam hati kami, sehingga kami menjadi nyaman, tenang, damai, dan mengalami sukacita. Semoga Roh Kudus tetap menolong kami untuk selalu menciptakan damai dan cinta, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Kuasailah diri kami, ya Roh Kudus, agar kami hidup seturut sabda Yesus Sang Putra, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28, tentang runtuhnya Yerusalem, kedatangan Anak Manusia, dan perumpamaan tentang pohon ara. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu.
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan takut. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hati kita sering cemas dan gentar tatkala mendengar atau menyaksikan berbagai peristiwa alam yang memilukan, ataupun peristiwa lainnya seperti wabah virus corona yang melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun dan belum saja berakhir ini. Rasa takut dan cemas sedemikian mengantar kita pada pertanyaan, apakah peristiwa tragis dan memilukan semacam ini menjadi tanda berakhirnya dunia? Segala kecemasan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Namun kita perlu ingat bahwa iman dan pengharapan meneguhkan kita bahwa Tuhan tetap menata hidup kita dan bumi ini dengan kebaikan dan cintanya. Para sahabatku yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, Yesus mengetengahkan mengenai pembaharuan hidup secara total. Sikap hidup dan perbuatan benar akan berhadapan dengan kecurangan dan kelicikan. Kejahatan akan menghancurkan kehidupan dan dunia dengan cara-cara yang menyedihkan. Hilangnya kasih dan kepedulian menjadi tanda perpecahan dan lahirnya kebencian. Oleh sebab itu, kita dituntut sikap iman dan keterbukaan akan pendampingan Allah dalam menata hidup kita. Dengan demikian, kita pun sanggup memberikan kesaksian tentang cinta Allah dalam berbagai situasi hidup ini. Para sahabatku yang terkasih, dunia baru akan tercipta bila kita mau menata keharmonisan hidup bersama. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan menyempurnakan hidup kita dan tatanan dunia ini. Kapan saatnya itu tiba, tidak seorang pun tahu. Tugas kita adalah menata dan memaknainya mulai dari sekarang. Allah yang adalah sumber kebaikan menghendaki manusia hidup berdampingan dengan damai, saling menolong dan bekerja sama, menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bersama. Allah menolak berbagai kejahatan dan sikap yang menghinakan Allah dan manusia. Allah selalu berpihak pada kebenaran, kebaikan, dan kebajikan. Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kesombongan, dalam egoisme, dan berbagai hal negatif yang menghinakan Allah dan manusia, karena sikap-sikap ini hanya akan menuai penderitaan dan kehancuran. Para sahabatku, mari kita mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam setiap situasi hidup kita dimanapun kita berada.
Jangan takut dan cemas hati akan perubahan dunia zaman ini, melainkan yakin dan percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi karena Tuhan mau menguji kekuatan iman kita umatnya. Oleh sebab itu, kita selalu dituntut oleh Tuhan untuk membuka mata hati, mata iman kita akan kasih dan kebaikannya yang dicurahkan kepada kita tanpa batas. Semoga hati Yesus yang berbelas kasih membuka mata hati iman kita, mata hati iman setiap orang, agar mau membentuk dunia ini sebagai tempat kediaman bersama dalam damai dan cinta. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi kerukunan dan perdamaian hidup bersama dengan orang lain. Semoga kasih-Mu melampaui kasih manusia dan tetap nyata dalam hidup umat-Mu dalam situasi apapun juga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mohon kerukunan dan perdamaian dunia, terlebih bagi negara-negara yang sampai dengan saat ini masih mengalami peperangan dan pertikaian. Semoga Engkau memperdamaikan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk kepentingan keluarga dan seluruh umat-Mu dalam menjalankan tugas dan pelayanan dimanapun berada. Kiranya umat-Mu menjadi saksi iman yang kuat, membawa keselamatan bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, tanamkanlah benih panggilan dalam hati kaum muda kami. Berilah keberanian bagi mereka menjawabi panggilan-Mu untuk hidup membiara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami.
Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.